Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di dalam acara Pesan Pastoral. Ya, kali ini saya kembali akan menyampaikan sebuah pesan pastoral melalui bincang-bincang saya dengan seseorang. Dan kali ini saya dengan seorang pemudi yang bernama Triksi. Ya, dia adalah seorang dokter. Dia saat ini bertugas sebagai dokter di sebuah rumah sakit, khususnya di sebuah unit gawat darurat. Nah, di dalam tanggung jawab Triksi ini sebagai seorang dokter, dia pun harus kemudian mengalami satu hal yang begitu menakutkan, yaitu dia terkena virus corona. Ya, Triksi kemudian divonis positif COVID-19. Dan sejak saat itu, Triksi ini kemudian mengalami sebuah pergumulan yang begitu hebat. Tetapi pergumulan itu pun akhirnya menjadi sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Nah, mari saudara ikuti perbincangan saya dengan Triksi, dan sungguh saya berharap bahwa dalam perbincangan ini ada begitu banyak berkat rohani yang kemudian boleh Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Selamat mengikuti. Oke. Halo Triksi. Halo. Akhirnya ya. Kita ketemu terakhir itu waktu David ke Jakarta ya, waktu ikut lomba itu ya, kita sama-sama itu ya. Kayaknya pas tahun kemarin deh, Kak. Di mana? Yang ketemu Kak Glenny, Indah, Kak Debra di Grand Indonesia. Oh iya, betul. Oke. Nah, itu sekitar Oktober begitu. Ya. Oke, buat yang menonton, inilah yang saya udah katakan di awal. Jadi ini Dokter Triksi. Ya, dan saya sungguh bersyukur kemudian apa yang dia jalani, dia alami, dia baru saja kemudian menjalani ya, menghadapi satu kemudian pergumulan yang luar biasa, nggak mudah, karena kemudian benar ya, saya panggilnya Triksi atau saya panggil dokter enaknya ya? Panggil Triksi lah, Kak. Oke, panggil Triksi aja ya. Triksi ini baru saja benar ya. Jadi dari info yang saya juga kemudian baca di media sosial, jadi dari ya di FB, jadi Triksi itu kena COVID-19 ya, benar ya? Iya, betul. Jadi istilahnya kalau ada salah ini orang awam. Triksi kan dokter ya, jadi kalau perlu ralat ya. Jadi positif ya sih ya? Positif. Oke, jadi tetapi kemudian dari apa yang kemudian saya juga baca bahwa sudah dinyatakan negatif. Puji Tuhan, negatif. Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk di dalam bagian itu, saya pengen tahu dulu sih. Jadi sejak kemudian Indonesia ini masuk di dalam kemudian kena negara yang kena wabah COVID-19, kira-kira kesibukan kamu atau ada kekalutankah yang mungkin dihadapi oleh seorang dokter ketika kemudian datang ke rumah sakit? Jadi pas awal kan ya memang kita sudah sering dengar ya, udah lama dengar soal COVID-19. Ya. Dan memang yang betul-betul baru istilahnya dalam tanda kutip booming di Indonesia itu mungkin sekitar bulan Maret ya. Cuman memang dari awal tahun kita kayak udah dengar-dengar lah soal kasus COVID, terus bagaimana kasus COVID ini bisa ya maksudnya istilahnya makan banyak korban lah, terus apa ya, kayak ya sebagai manusia biasa, sebagai dokter juga pasti takut lah, Kak. Jadi pas awal-awal itu ya kayak kita udah prepare for the worst gitu. Jadi dari awal memang ya pasti dari awal berdoa terus maksudnya ya Tuhan, apa ya, kayak saya seorang dokter, saya ingin melayani, tapi kalau emang saya harus diperhadapkan dengan kasus-kasus seperti ini, ya saya mohon diberi kekuatan gitu. Jadi pasti takut karena melihat begitu banyak kasus lah di Indonesia saat ini gitu. Terus pas mulai bulan Maret yang mulai banyak kasus juga khawatir pasti ada, kalut pasti ada, takut pasti, itu pasti. Itu cuman ya karena ini takut apa maksudnya? Takut kena atau gimana maksudnya? Takut kena.
Ya, jadi takut kena itu udah yang pasti. dengar-dengar ini kan Betul. karena rumah sakit ya menjadi tempat di mana mereka ya namanya kemudian sudah kena virus ini ya mereka ke rumah sakit dan dokter-dokter, perawat-perawat juga kemungkinan kena tuh ada. Jadi itu rasa takut gitu ya. Iya, betul. Oke. Apalagi kan maksudnya banyak kasus sebelum di Indonesia ini, banyak kasus di luar negeri yang banyak tenaga medis yang kena, bahkan sampai kritis, sampai meninggal. Itu ya gitulah. Jadi pasti takut lah, khawatir ada pasti. Dari takut jadi kenyataan. Wah, itu kan seru. Jadi dari takut jangan sampai, aduh gimana kalau kena ini kan. Tapi betul-betul akhirnya ya kita percaya di dalam iman kita, Tuhan mengizinkan untuk kemudian Triksi harus kemudian kena. Nah, ketika taunya itu boleh tahu nggak kapan? Taunya itu kapan? Ada tanggalnya nggak gitu? Terus kemudian boleh cerita nggak? Lalu reaksi pertama, wah gitu. Oke. Jadi pas awal Maret itu memang sempat kan dinas di UGD Kak. Jadi sempat ada terima pasien yang awalnya kita curiga ke arah COVID, suspek ke arah COVID. Terus sudah selang berapa hari nggak ada gejala apa-apa. Nah, mulai tanggal 11 Maret itu mulai ada gejala. Jadi 11 Maret itu 11 siang, Triksi jaga UGD. Jaga UGD, terus sepertinya ada terima pasien suspek ke arah situ juga, cuman waktu itu karena ya gejalanya kurang khas atau bagaimana, jadi belum curiga ke arah sana gitu. Nah, 11 siang, terus 11 malam itu mulai ada gejala ya masih gejala ringan kayak common cold ringan sih, pilek, hidung tersumbat gitu, cuman belum ada curiga ke arah sana gitu. Nah, tanggal 12 besoknya itu dinas UGD tapi dinas malam. Nah, pas dinas malam itu mulai tambah parah gejalanya, jadi melernya parah banget sih, terus sampai sakit kepala. Tapi sakit kepalanya nggak terlalu gimana, yang paling parah, yang paling nggak enak tuh flu-nya. Cuman ya waktu itu belum ada curiga ke arah sana sih Kak. Tetapi dalam kondisi seperti itu yang udah flu tetap harus masuk? Iya, masuk. Tetap masuk. Cuman karena memang pas malam itu agak-agak khawatir juga sih, makanya sepanjang dinas pakai masker terus gitu. Maksudnya takutnya just in case, lagi ini kan nggak mau spread the virus gitu-gitu. Jadi ya udah jaga-jaga pakai masker. Terus besoknya tanggal 13 itu semua staff, jadi dari dokter, perawat, itu kayak dikumpulkan, massal gitu, dikumpulkan. Terus kayak diselidik satu-satu, dokter mana atau perawat mana yang ada kontak dengan pasien A gitu-gitu. Akhirnya kita dikumpulkan di satu hall gitu, singkat cerita ditanyain satu-satu gejala, terus kapan kontak dengan pasien A gitu. Terus akhirnya diputuskanlah kalau kita, Triksi salah satunya itu bakal dikarantina. Waktu itu belum tahu, maksudnya kita belum diputuskan positif COVID atau enggak gitu, cuman buat jaga-jaga, jadi mau dievaluasi lebih lanjut tanggal 13 malam itu juga di swab pertama kali, swab tenggorokan. Nah, setelah swab itu akhirnya kita semua staff yang di karantina saat itu di rumah sakit itu dipindahkan ke satu rumah sakit lagi. Jadi yang khusus untuk, sudah dipersiapkan untuk kasus-kasus begini gitu. Jadi kita dipindahkan semua ke sana sambil menunggu hasil swab begitu. Ngapain aja di sana tuh? Pertama itu ya kayak di karantina biasa sih Kak, jadi kita stay di dalam kamar gitu. Ya pokoknya menunggu. Terus, kira-kira. Iya betul, sambil menunggu hasil, sampai menunggu hasil. Terus yang pas tanggal 13 itu sebenarnya selain swab, kita ada lakukan satu pemeriksaan lagi, CT scan dada, CT scan paru. Nah, pas waktu itu dokter radiologi itu panggil saya. Dokternya bilang, Triksi, kok di CT scan kamu itu kayak ada sesuatu yang aneh gitu, ke arah-arah, intinya ke arah viral pneumonia lah gitu. Tapi kayaknya cuman slide kok sedikit, nggak apa-apa gitu. Cuman waktu itu memang agak khawatir jadinya,
Terus Oke. jadi gimana dok? Saya tanya gitu. Jadi kata si dokter, nggak apa-apa, nanti 3 hari lagi kamu CT thorax lagi ya untuk evaluasi. Oh oke gitu. Tapi sebenarnya dari saat itu udah mulai was-was, udah mulai deg-degan gitu. Oke. Nah pas di rumah sakit ini yang udah mulai karantina, itu tanggal 16 Triksi disuruh CT scan lagi. Oke. Disuruh CT scan untuk evaluasi, dan memang yang berarti, jadi kekhawatiran. Berarti kamu di rumah sakit itu tuh dari tanggal 14 dong? 13 malam. 13 malam sampai baru kemudian ada malam. swab lagi tanggal 16. Jadi selama tanggal kurang lebih 17, 3 hari. Kak. Oh, tanggal 17. Tanggal Jadi 17. 4 Kan hari jadi itu tanggal 13 itu ada di rumah sakit, berarti di rumah sakit itu. Di rumah sakit terus. Nggak boleh pulang. Tapi nggak boleh. Oh, oke. Nggak boleh pulang. Tapi waktu itu Triksi belum ditaruh di lantai rawat inap, Kak. Jadi baru ditaruh di satu lantai yang ya kayak karantina biasa aja, bukan buat rawat inap gitu. Satu ruangan berapa orang? Satu ruangan 1 orang. Satu kamar 1. Oke. Satu kamar 1. Terus tanggal 16 itu Triksi disuruh CT scan lagi untuk evaluasi, mau lihat maksudnya perkembangannya bagaimana dibandingkan yang awal. Nah, pas di CT scan itu pokoknya yang jadi kekhawatiran, ketakutan ternyata jadi kenyataan gitu. Jadi istilahnya gambaran yang pas awal dokter bilang, oh Triksi ada gambaran pneumonia viral, tapi kayaknya slide aja sedikit, nggak apa-apa kayaknya. Nah pas tanggal 16 di CT scan lagi, ternyata tambah parah gitu. Ya pas, tapi waktu itu hasil swab belum ada, Kak. Kan memang kalau COVID tuh diagnosis pastinya kan dari hasil swab. Cuman waktu itu memang hasil swabnya belum keluar. Cuman dari CT scan-nya mengarah ke sana. Oke. Gitu. Pas tahu hasil CT scan perburukan, yang pasti takut. Pasti takut, langsung nangis. Iya. Aduh, waktu itu di dalam kamar takut, nangis. Terus yang pasti berdoa. Itu pasti sih berdoa. Terus ya udah akhirnya tanggal 16 itu Triksi akhirnya dimasukkan ke bangsal perawatan, kamar isolasi. Di rumah sakit nah, yang sama? Di rumah sakit yang sama. Oke. Dan mulai dapat treatment sih dari awal, tanggal 16. Oke. Itu. Nah sebenarnya sih dengan hasil CT scan itu ya kurang lebih udah expected lah, maksudnya hasil swabnya pasti positif gitu. Cuman pas tanggal 17 besoknya kan keluar hasil swabnya. Iya. Pas tanggal 17 besoknya ketahuan, dokter saya telepon, Triksi kamu hasil swabnya positif ya. Wah. Iya, di situ langsung diem, langsung menangis, langsung takut lah pokoknya. Oke. Ya, gitu jadi reaksi pertama itu akhirnya memang ya wajar ya, memang karena memang dari awal kan Triksi sudah dengar bahwa sangat beresiko memang sebagai seorang perawat, sebagai seorang dokter itu untuk kemudian kena, dan ternyata apa yang memang dikhawatirkan memang ternyata terjadi gitu ya. Jadi Triksi dinyatakan positif gitu ya. Lalu sejak saat itu kemudian harus rawat di rumah sakit. Nah, siapa yang pertama dihubungi? Orang tua atau kakak, adik? Waktu itu, bentar lupa. Siapa ya? Oh, Papa. Oke. Nah, intinya adalah bagaimana reaksi keluarga pada waktu tahu bahwa Triksi itu positif? Oke, jadi sebenarnya dari pas tanggal 13 itu, Triksi pertama kan hubungin kakak, hubungin adik, hubungin papa. Awalnya nggak mau ngasih tahu mama dulu, karena mama kan orangnya panikan gitu. Jadi awalnya nggak kasih tahu mama dulu. Nanti kayaknya setelah tanggal 16 itu sebelum disitikan baru Triksi kasih tahu, dan mama ya agak panik. Ya intinya mama kasih semangat, pokoknya berdoa mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nah pas tanggal 17 pas ketahuan hasil swab positif, telepon papa waktu itu bareng mama kalau nggak salah, lupa sih. Cuman ya itu
kalau papa sih orangnya kan lebih gimana ya, lebih wise, lebih tegar gitu orangnya. Lebih Jadi papa tenang sih sih ya. lebih tenang, betul, lebih tenang orangnya. Cuman pas kasih tahu mama nangis sih. Ya, Nangis. ya beda kalau ibu memang Ya, begitu ya. iya. Oke. Ya pasti. Ya Oh, intinya jadi shock lah. shock. Jadi Langsung. sekeluarga shock. Jadi waktu itu juga saya juga waktu itu kakak juga dengar ya di grup kita ya. Jadi pas kamu kena itu dan sebagainya. Jadi walaupun itu sebenarnya udah waktu diinfokan udah cukup lama ya waktu itu ya, baru Udah kemudian lama. kita tahu seperti itu kamu sedang bergumul sebenarnya. Oke. Nah, lalu kemudian di dalam, boleh tahu nggak berapa lama dari sejak kemudian dinyatakan positif lalu kemudian dinyatakan negatif itu berapa lama? Tentang waktu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Berarti 2 bulan itu Trixie ada di rumah sakit yang tempat di mana dirawat? Enggak, jadi di rumah sakit itu cuma 3 minggu pertama, Kak. Oke, 3 minggu pertama. Jadi Trixie ada gejala. Itu gejala Trixie cuman 3 minggu awal. Ya 2 minggu lah, 2 mingguan. Mulai masuk minggu ketiga mulai berkurang gejala berkurang sampai betul-betul nggak ada gejala sama sekali. Oke. Tapi hasil swab masih positif, cuman tanda-tanda vital bagus, keluhannya juga udah nggak ada semua. Jadi dari dokter memutuskan Trixie boleh self quarantine di rumah, bisa isolasi mandiri. Iya. Jadi daripada setelah 3 minggu di rumah sakit, balik ke rumah. Oke. Nah, bukan balik ke rumah sih, jadi pihak rumah sakit yang tempat Trixie kerja itu kayak nyediain fasilitas lah, satu rumah buat staff-staffnya untuk self quarantine. Nah, Trixie betul, 3 minggu, setelah 3 minggu dirawat di rumah sakit, akhirnya dipindahin lah ke rumah itu. Oke. Gitu. Sendiri di situ? Ada teman-teman, ada beberapa teman. Tapi sekamar sendiri? Awalnya itu ada sempat berdua, bertiga gitu sekamar. Cuman karena waktu itu kan yang pindah ke situ cuman beberapa orang, terus rumahnya juga besar, jadi kita kayaknya nggak mungkin untuk tinggal satu kamar sendiri gitu. Jadi akhirnya setelah makin banyak yang datang, akhirnya kita putusin untuk satu kamar satu orang. Gitu. Nah, selama masa kamu kemudian bergumul dalam rasa khawatir, apa yang kemudian Trixie lakukan dalam kemudian menguatkan iman dari Trixie? Oke, jadi sebenarnya yang paling berat itu yang 3 minggu pertama, Kak, yang di rumah sakit gitu. Setelah self quarantine kan ada teman-teman, jadi lebih terhibur lah intinya gitu. Nah, yang 3 minggu pertama itu Trixie dirawat di rumah sakit di satu kamar kecil, tanpa, ya adanya cuma pintu aja, nggak ada jendelanya, jadi nggak bisa lihat matahari, nggak bisa lihat di luar itu pagi, siang, atau malam. Jadi taunya pagi, siang, malam cuma dari jam aja. Terus ada TV sih, cuman kan maksudnya ya kalau nonton TV adanya tuh isinya berita tentang COVID semua, ada yang meninggal lah, kasusnya makin banyak, jadi Trixie jarang nonton TV sih pas di situ. Terus selama 3 minggu itu istilahnya nggak pernah lihat sosok orang, literally orang gitu loh, Kak. Jadi semua yang masuk ke kamar itu dokter, perawat, housekeeping, semuanya itu pakai hazmat suit. Ngerti. Jadi ya kebayang gimana stresnya gitu selama 3 minggu. Nggak bisa ketemu siapa-siapa, nggak bisa keluar, nggak bisa lihat matahari gitu. Jadi cuman berada di dalam kamar itu sendirian selama 3 minggu. Pasti stres. Awal-awal 2 minggu pertama itu Trixie stres, nangis, hampir tiap malam nangis terus. Ya walaupun banyak kayak keluarga, teman-teman itu semuanya care semua sih. Jadi telepon, video call, antar makanan semuanya. Cuman ya gimana ya, kayak tetap stres aja gitu. Jadi stres, takut, sedih. Nah pas saat itu jadi kayak sadar gitu loh, Kak. Jadi Trixie jadi sadar, ya maksudnya ini mungkin ujiannya Trixie gitu. Maksudnya Trixie sadar selama ini ya kayak Trixie banyak kekurangan, Trixie sadar mulai jauh dari Tuhan, itu pasti. Itu Trixie sadar di situ. Maksudnya bukan, ya oke, mungkin
Trixie berdoa tiap hari itu, cuman jarang sekali baca Alkitab, hampir nggak pernah baca Alkitab. Jadi baca Alkitab itu cuman kalau pas ke gereja atau ya baca kalau I feel like I want to do it gitu. Jadi bukan sesuatu yang jadi prioritas gitu loh. Nah di situ Trixie sadar, jadi ya ini ujian Tuhan, ini kayak teguran buat Trixie gitu loh. Nah yang Trixie lakukan itu berdoa, pasti berdoa sambil nangis, minta ampun segala macam. Trixie berdoa terus setiap hari, berdoa terus setiap hari, baca Alkitab pasti, dan itu rutin dilakukan setiap hari, pagi, siang, malam, tiap hari baca Alkitab. Dan setiap kali Trixie baca Alkitab itu pasti ayat-ayatnya itu jadi penguat gitu buat Trixie, Kak. Jadi kayak amazingly jadi kayak lebih kuat gitu loh menghadapi masa-masa karantina gitu. Dan awalnya Trixie takut banget, takut ya istilahnya orang manusia biasa takut, istilahnya takut mati gitu, Kak. Tapi setelah Trixie berdoa terus, makin lama makin menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, baca Alkitab, Trixie jadi pokoknya rasa takut semuanya hilang, benar-benar hilang. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali, Kak. Sama sekali nggak ada rasa takut. Itu minggu ketiga. 2 minggu pertama masih ini, cuman masuk minggu ketiga betul-betul kayak Trixie bilang, oh ya ini this is my test. The only thing I have to do is to pass the test. Itu aja gitu. Jadi ya tujuannya bisa lulus ujian aja gitu. Trixie pasti bisa gitu. Bisa kuat lah intinya gitu. Ya intinya yang bikin Trixie kuat ya firman Tuhan pasti. Terus Trixie dengar lagu, terus lagu-lagu rohani yang bikin kuat kayak gitu. Iya. Ya gitulah, Kak. Wah, thank you banget ya buat satu sharingnya, buat sebuah kesaksian ya Trixie, yang bagaimana ya Tuhan bisa membentuk kita dari berbagai hal. Betul. Tetap kita melihat bahwa Tuhan itu baik ya. Kita nggak bisa bilang bahwa kenapa harus dengan cara begini, kenapa harus cara begitu ya, kita nggak tahu ya kondisinya ada saat ini. Nggak, bagaimana kita boleh melihat itu dari cara dari kitanya yang boleh kemudian Tuhan bawa, Tuhan ubahkan untuk menjadi semakin baik ya. Satu kesaksian ya buat yang menonton. Jadi ketika kemudian kita udah jauh, yuk mari kita cepat-cepat kemudian peka ya, untuk kemudian tahu bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan ya. Betul, kita nggak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri. Iya, seperti itu, benar-benar. Setelah jadi 2 minggu itu boleh dibilang, kemudian 2 minggu awal sejak kemudian dinyatakan positif, itu adalah kondisi yang paling berat ya, dalam kemudian apa yang Trixie alami, karena kemudian terkurung di kamar, ya benar-benar ya tadi bilang nggak ada jendela lah, nggak tahu ini siang atau malam, kecuali lewat handphone ya, lihat jam dan sebagainya. Betul. Lalu kemudian tetapi di dalam kondisi seperti itu, di dalam kondisi kita bahkan mungkin nggak bisa lihat yang kita mau lihat, tapi malahan Tuhan membawa kita bisa ketemu dengan Tuhan. Ya kira-kira seperti itu. Tetapi semuanya itu terjadi ketika kita sendiri pertama ya Trixie tadi bilang buka hati, mau baca lagi firman Tuhan, mau sungguh-sungguh benar-benar coba berdoa, menyerahkan hidup pada Tuhan, ada sebuah pertobatan di situ yang kemudian terjadi. Ya puji Tuhan. Jadi setelah itu 1 minggu kemudian semua berjalan jauh lebih baik ya. Jadi, walaupun masih di dalam ruangan yang sama. Masih di situ, tapi mulai kan pertama masih kayak fase denial gitu. Terus mulai pas terakhir itu langsung ya udah sudah menerima dan jadi menganggap ini tuh bukan sesuatu maksudnya bukan sesuatu yang buruk gitu loh, Kak. Maksudnya ini cara Tuhan untuk bikin Trixie lebih to be a better person gitu. Jadi ya sebenarnya yang 2 minggu pertama itu selain beratnya itu ya karena takut segala macam, ya karena keluhannya mulai ya intinya keluhan paling nggak enak itu 2 minggu pertama, yang demam lah, terus badan sakit semua, terus bahkan sempat kayak napasnya agak nggak enak gitu. Terus beberapa kali kayak misalkan ada perawat masuk gitu, terus saya tanya,
apa tuh Kak, kayak bunyi-bunyi monitor di luar gitu. Oh iya dok, itu ada satu pasien misalnya jelek, kita turunin ke ICU, itu langsung takut lagi jadinya. Jadi ada misalnya ada yang perburukan gitu. Jadi sebenarnya 3 minggu di rumah sakit tuh selain battle ngelawan keluhan, itu lebih ke battle ngelawan apa ya? Gimana ya ngomongnya, kayak battle ngelawan rasa takut itu loh Kak. Mentalnya. Jadi lebih ke ya? psikis, mental, betul. Lebih ke mental gitu. Okay. Kalau misalkan kita psikis kita, mental kita nggak kuat, itu bisa bikin make it worse gitu loh. Jadi Trixie belajar untuk lebih tenang, pasti lebih tenang, yaitu dengan berdoa, baca Alkitab, dengar lagu rohani. Itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat bikin Trixie jadi tenang. Dan ya maksudnya sampai ya istilahnya bukan enjoy sih, kayak ya udah menerima gitu ya, lebih ke arah enjoy aja, ya udahlah gitu. Maksudnya betul ya Tuhan pasti punya waktu yang tepat gitu untuk Trixie nanti bisa sembuh. Itu sih yang jadi ini buat Trixie. Jadi buat ya teman-teman yang menonton, jadi bagaimana ini Trixie menghadapinya dengan wow gitu ya. Jadi ada satu kondisi sejak dinyatakan positif, lalu kemudian begitu tertekan, ada rasa khawatir, ditambah lagi secara fisik memang kemudian terus menurun, tetapi kemudian yang dilakukan adalah cari Tuhan. Jadi ketika mencari Tuhan, di situ kemudian malahan Tuhan secara ajaibnya dengan caranya dia, yang pertama adalah rasa tenang, rasa penuh damai sejahtera, kemudian rasa bisa menerima dengan kondisi yang ada, dan tadi bisa lebih enjoy, sehingga kemudian akhirnya ya semuanya kembali jauh lebih baik ya, secara fisik pun jauh lebih baik, pikiran pun jauh lebih tenang. Kemudian pada akhirnya setelah 3 minggu itu benar-benar keluar dari situ bukan satu kemudian pribadi yang begitu tertekan gitu ya dengan segala yang ada, tapi mungkin ya jadi sesuatu yang thank you Tuhan, saya boleh menjalani 3 minggu ini, keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Begitu kira-kira. Dan ya betul. Dan entah kenapa Trixie sama sekali nggak ada rasa penyesalan Kak. Sedetik pun nggak ada rasa, maksudnya sedikit pun nggak ada rasa penyesalan. Bisa melewati ini semua, maksudnya kena COVID segala macam, dirawat di rumah sakit sampai 2 bulan, which is 2 bulan itu termasuk lama Kak, karena kasus-kasus COVID itu yang Trixie dengar, bahkan ada beberapa teman Trixie juga yang kena, itu mereka nggak selama Trixie itu termasuk kasus yang paling lama, 2 bulan positif, betul. Ada beberapa yang 2-3 minggu udah negatif gitu, ada yang cuman beberapa kali swab, misalnya 3 kali swab tenggorokan, udah negatif. Trixie sampai 15 kali swab. 15 kali? 15 kali swab, betul. Selama 2 bulan itu? Selama 2 bulan. Jadi sebenarnya kasus Trixie itu termasuk kasus unik. Kasus yang unik gitu. Maksudnya, ini kok bisa 2 bulan gitu. Padahal, kalau secara teori, yang namanya virus itu self-limiting, Kak. Jadi dia pasti akan mati sendiri istilahnya gitu. Tapi nggak sampai 2 bulan. Biasanya cuma beberapa minggu, 1 bulan lah gitu. Nah, kasus Trixie 2 bulan. Jadi, ya Trixie berusaha untuk think positif gitu. Mungkin Tuhan kasih Trixie waktu yang lebih banyak untuk bisa, kayak ya membentuk Trixie lah istilahnya gitu, Kak. Jadi 2 bulan ini tuh Trixie merasa betul-betul dibentuk sama Tuhan, menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak ada sedikit pun penyesalan, sama sekali nggak ada penyesalan. Wah, puji Tuhan, senang sekali Trixie ya, saya dengar kesaksian, aduh ini luar biasa. Setelah akhirnya kemudian lewat 3 minggu, lalu kemudian di satu tempat yang harus kemudian istilahnya apa, karantina mandiri ya? Karantina mandiri. Nah di situ itu aktivitasnya sudah lebih biasa kan, cuman istilahnya terbatas, nggak boleh keluar rumah atau gimana tuh maksudnya? Betul. Jadi yang pasti yang pas minggu ketiga kan keluar rumah sakit, pindah ke rumah, itu sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Pertama bisa hirup udara segar, itu yang pasti. Setelah 3 minggu nggak ada hirup udara segar, akhirnya bisa hirup udara segar, bisa lihat matahari, bisa lihat hujan segala macam, itu
It's Wow. simple things, Kak. Itu Betul, jadi betul, bikin betul, Trixie betul. Wow. sadar gitu. We have to appreciate every single thing in our life. Setuju, setuju. Hujan, lihat matahari, semuanya itu Trixie baru sadar itu sangat-sangat berharga buat Trixie. Jadi Benar. yang bikin Trixie grateful itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan pindah ke situ kan ya ada teman-teman, at least Betul. tidak terlalu merasa sendiri gitu loh. Terus ya sebenarnya ya maksudnya Trixie kadang suka jogging-jogging dekat rumah sih. Tapi yang pasti pakai masker. Oke. Jogging-jogging dekat rumah. Terus ya maksudnya olahraga, karena kalau misalkan 2 bulan nggak ada aktivitas apa-apa, terus itu juga malah bikin Trixie merasa tambah sakit jadinya. Benar. Ya paling jogging-jogging dekat rumah aja. Sama jemur-jemur itu yang pasti. Oke. Oh, jadi selama ya 1 bulan lebih, berarti kurang lebih 5 minggu itu ada di kemudian karantina mandiri. Lebih kepada ya pokoknya nggak boleh. Jadi yang dimaksud karantina mandiri, jadi saya jadi bingung sebenarnya maksudnya bagaimana itu. Jadi kan tadi bilang boleh jogging, boleh keluar. Jadi sebenarnya jadi virus itu yang COVID ini, dia kan sifatnya ini loh Kak, menularnya tuh lewat droplet. Droplet tuh apa kayak kita batuk atau kita bersin. Oke. Itu virusnya kalau misalkan kita ada jarak beberapa meter dengan orang lain itu bisa kena. Kalau orang itu misalkan nggak pakai masker. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita pakai masker dan kita maksudnya nggak kontak dengan orang-orang, ya nggak masalah gitu. Karena virus itu nggak hidup di udara. Virus COVID itu tidak hidup di udara. Gitu. Jadi sebenarnya aman gitu. Self quarantine maksudnya ya itu maksudnya kita karantina, kita nggak back to work dulu, karena pasti kan kalau kita back to work, kita walaupun kita sendiri udah nggak ada gejala, tapi kita masih bisa spread the virus ke orang lain. Ngerti. Gitu. Jadi ya istilahnya mengurangi kontak dengan orang luar lah gitu, dengan dunia luar. Gitu. Jadi kurang lebih 5 minggu karantina mandiri, kemudian swab yang ke-15, lalu hasilnya? Swab yang ke-15. Positif? Enggak. Jadi kalau COVID itu dinyatakan sembuh kalau 2 kali berturut-turut swabnya negatif. Gitu. Nah, swab negatif pertama tuh swab ke-14. 15 negatif yang kedua. Dan swab terakhir 15. Waktu tahu negatif, reaksinya gimana? Senang. Waktu itu Trixie ditelepon, dokter, hasil swab dokter udah negatif ya 1 kali. Oh iya, oke. Itu pasti senang langsung. Saat itu juga langsung berdoa. Langsung berdoa, bilang terima kasih Tuhan. Karena yang pas di karantina mandiri di rumah itu, Kak, ada beberapa teman Trixie yang udah negatif duluan. Jadi Trixie duluan kena, tapi mereka duluan dinyatakan sembuh gitu lah istilahnya. Nah itu jadi kayak gimana ya? Jadi bikin Trixie kayak mulai down lagi gitu. Ada sempat beberapa fase yang Trixie mulai down lagi. Kayak berpikir ini what's happening with me gitu. Maksudnya mereka kok udah bisa sembuh gitu, padahal Trixie duluan kena gitu. Dari dan mereka padahal secara fisik rasanya kok sehat-sehat saja udah sembuh, gitu ya. Udah nggak ada apa-apa. Itulah. Kok mereka bisa negatif tapi Trixie masih positif gitu. Oke. Kayak kapan gitu, kapan bisa negatif, sempat kayak gitu lagi. Dan ya itu baca Alkitab lagi, berdoa lagi, dan ya itu maksudnya Trixie jadi sadar Tuhan punya God's timing is the best pokoknya. Jadi Tuhan punya waktu yang terbaik buat semuanya. Tuhan punya alasan kenapa Trixie masih positif sampai 2 bulan. Tuhan pasti punya alasan di balik semua itu. Jadi ya yang Trixie lakukan yaitu keep think positif aja. Ya, dan dia memang betul Tuhan akhirnya setelah 2 bulan Tuhan sembuhkan Trixie. Jadi ya gitu. Puji Tuhan. Waduh, saya sampai kayak terharu ya dengan maksudnya mikirin Tuhan tuh betapa baiknya gitu ya dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, lalu gimana reaksi keluarga pada waktu diinfokan? Pas pertama yang negatif senang pasti. Telepon mau apa-apa, kakak, adik semuanya senang. Puji Tuhan. Mama nangis pasti, nangis lah biasa mama. Nangis terharu gitu ya. Intinya keluarga itu jadi main supporter sih Kak. Betul. Di selama Trixie menjalani 2 bulan ini, 2 bulan yang
dapat ujian, menurut Trixie ujian berat ini tuh keluarga jadi main supporter. Jadi keluarga, maksudnya mama papa terutama ya, mama papa itu berdoa terus, puasa semua untuk kesembuhan Trixie. Jadi ya Trixie itu juga yang jadi, maksudnya yang bikin Trixie sadar kalau ya keluarga itu ya Trixie harus lebih mengasihi Trixie punya keluarga, mama papa kakak adik gitu, karena ya itu mereka main supporter Trixie. Iyalah pasti. Oke, wah, thank you banget ya buat satu sharing, satu kesaksian yang luar biasa bagaimana dalam kondisi ini. Mungkin hal yang positif yang paling kemudian buat kamu secara pribadi adalah Tuhan memakai kondisi yang kamu alami untuk bertemu lebih dekat lagi, mengenal Tuhan lebih dekat lagi, bisa mencintai Tuhan lebih dekat lagi. Ya, kira-kira itu ya. Dan tentu lebih saja taat lah istilahnya. Membuat juga kemudian kamu bisa melihat betapa keluarga itu sesuatu yang luar biasa ya dalam kondisi sulit ya. Keluarga lah kemudian menjadi pendukung yang terbesar kemudian dalam apa yang kita hadapi. Oke, sekarang pesan dari seorang Trixie ya, dari untuk teman-teman ya, khususnya mungkin buat anak-anak muda yang mungkin hidupnya ya secara ya Kristen, ke gereja, tapi mungkin punya pengalaman yang sama mungkin ya, kehidupan saat teduhnya kurang, baca Alkitabnya mungkin kurang, hubungan dengan Tuhan mungkin kurang. Ada nggak pesan-pesan yang mau Trixie sampaikan begitu? Pesan-pesan ya yang pasti apapun keadaan kita sekarang, kondisi kita sekarang, suka atau duka, kita harus yakin satu hal, itu semua terjadi karena seizin Tuhan. Gitu. Dan mungkin ada beberapa ya orang-orang di luar sana yang saat ini mengalami hal yang sama. Itu entah mungkin ada yang kena COVID atau mungkin ada pergumulan yang lain, karena semua orang itu pasti punya pergumulannya masing-masing. Gitu. Kita harus ingat satu, Trixie mungkin mau sharing ini ya Kak, satu ayat Alkitab yang jadi penguat buat Trixie itu di Matius ya, di kitab Matius, di Korintus ya, di 2 Korintus 5 itu tentang title-nya jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Bagaimana penderitaan-penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal dan jauh lebih besar dari penderitaan kita saat ini. Gitu. Jadi intinya apapun yang kita alami sekarang, kita harus percaya bahwa Tuhan izinkan itu semua terjadi. Gitu. Tuhan izinkan itu untuk membawa kepada kita suatu kehidupannya kekal, sesuatu yang baik lah intinya buat kita, untuk mengubah kita menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Jadi ya mungkin kita harus belajar untuk yang maksudnya yang kalau Trixie lihat yang saat ini bangsa Indonesia sedang alami itu pandemi segala macam, ya kita harus lihat di balik semuanya ini Tuhan pasti punya suatu maksud gitu. Mungkin kita selama ini makin menjauh gitu dari Tuhan. Kayak mungkin anak-anak muda Kristen ya istilahnya cuman ke gereja aja, cuman sebagai formalitas, yang penting udah ke gereja, yang penting udah baca Alkitab gitu. Dan pas kita keluar dari gereja, maksudnya apa yang kita lakukan tuh tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan gitu. Jadi itu sih yang banyak yang Trixie lihat sih begitu sih Kak. Cuman yang Trixie cuma mau pesan, kita harus belajar jadi orang yang lebih taat, harus belajar lebih dekat dengan Tuhan, harus mengenal Tuhan. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Ya kita berdoa, baca Alkitab. Dengan baca Alkitab kita bisa lebih mengenal Tuhan. Dengan lebih mengenal Tuhan kita bisa tahu Tuhan itu punya maksud apa dalam kehidupan kita. Benar. Gitu, apa yang Tuhan pengen dalam kehidupan kita. Karena kalau misalkan kita nggak kenal Tuhan, ya maksudnya istilahnya cuman Kristen KTP gitu, tapi kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Kita Kristen, kita menyembah Tuhan, tapi kita tidak kenal Tuhan yang kita sembah gitu. Jadi ya intinya kita harus, ya pesan Trixie, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, jangan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman juga. Ya Trixie sih masih banyak kekurangan pasti harus kita semua banyak begitu yang sih. diubah, cuman Trixie
berusaha untuk semakin hari semakin lebih baik, Benar. semakin Setuju. ya sesuai dengan yang Tuhan mau lah gitu. Setuju. Kita semua terus berusaha seperti itu ya. Oke, terakhir tadi kan pesan dari Triksi dan pengalaman dengan Tuhan. Sekarang pesan seorang dokter dong ya, gimana nih kita nih dalam kondisi yang ada sekarang, apa misalnya kalau kita ternyata kena lalu harus karantina nih apa disiplin diri yang harus kemudian kita hadapi gitu loh, gimana? Oke. Jadi sebagai seorang dokter, sebagai warga negara Indonesia juga, saya cuma mau pesan buat orang-orang di luar sana, maksudnya kita jangan underestimate COVID gitu. Oke, mungkin COVID sekarang banyak yang nggak ada gejala atau mild aja gejalanya, tapi banyak juga yang gejalanya berat, kritis, bahkan sampai meninggal, itu banyak sekali kasusnya. Walaupun memang kalau kita lihat dari rate-nya, tingkat kematian memang nggak yang tinggi sekali gitu, cuman ada lumayan banyak. Nah, Triksi sebenarnya agak-agak miris sih, banyak baca di media sosial bagaimana orang-orang itu, orang Indonesia tuh mostly ignorance gitu loh Kak. Jadi tidak patuh gitu terhadap maksudnya peraturan pemerintah, PSBB segala macam, pakai masker, semuanya tuh mereka underestimate semuanya. Yang harus kita tahu itu COVID itu bukan sesuatu yang itu sesuatu yang serius gitu. Jadi ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama kita harus lebih patuh lah gitu. Kemana-mana kita harus pakai masker karena masker ya. Mungkin kalau kita mungkin kita kena COVID, kita nggak ada gejala, tapi kita masih bisa nyebarin virus ke orang lain. Dan misalnya kita anak muda kena COVID, kita sebarin virus ke lansia. Lansia itu lebih vulnerable Kak. Jadi mereka tuh lebih ya intinya kalau kena ke mereka ya bisa lebih parah gitu gejalanya. Jadi sebenarnya kita janganlah jadi orang ignorance gitu. Jadi kemana-mana harus pakai masker, hindari dulu tempat-tempat ramai, maksudnya jangan kumpul-kumpul dulu gitu. Memang ya agak susah juga, mungkin ada banyak orang-orang di sana kan yang tidak punya pekerjaan tetap gitu loh Kak. Dan maksudnya mungkin ada pekerjaan yang maksudnya mereka itu kalau nggak keluar rumah itu nggak dapat makan. Itu Triksi ngerti sih. Cuman ya tapi banyak juga kan yang maksudnya kita bisa work from home tapi masih bandel keluar kesana kemari gitu. Benar. Jadi lebih ke arah harus lebih lebih patuh lah gitu. Dia pakai masker, jaga kesehatan baik-baik, dan cuci tangan itu yang pasti, yang paling penting cuci tangan. Karena kita memang sebarin virus lewat droplet yang kayak tadi Triksi bilang. Gitu, lewat droplet. Tapi maksudnya virus-virus itu dia bisa hidup di permukaan benda. Kayak misalkan di permukaan kayu, di plastik itu ada yang beberapa jam, ada yang sampai beberapa hari. Nah, kalau misalkan kita kayak pegang suatu benda yang ternyata ada virusnya gitu, dan kita pegang muka, segala macam, itu kita juga bisa kena. Jadi intinya selain kita pakai masker, kita juga harus jaga hand hygiene. Kebersihan tangan. Gitu, itu sih yang paling penting. Ya, intinya sebenarnya begini ya, jadi sebenarnya pemerintah tuh udah kasih himbauan yang sangat baik. Sekarang bagaimana kemudian masyarakat, ya kita semua boleh kemudian mentaatinya dengan disiplin. Ya, tadi benar ya, jadi memang ada yang terpaksa harus keluar ya udah, tapi kalau memang pun harus keluar ya tolong disiplin lah, tahulah bagaimana harus membawa diri ketika kita harus keluar dalam pekerjaan yang ada seperti itu. Dan kemudian untuk ya kita yang bisa bekerja di rumah ya mungkin bisa lebih disiplin untuk jangan kemudian ya keluar nggak tahu jalan-jalan lah, udah nggak pakai masker lagi, kumpul-kumpul lah. Sebaiknya mungkin jangan ya, mungkin lebih taat pada pemerintah, kira-kira begitu ya. Betul. Oke, kayaknya saya nggak bisa nama-namain apa-apa lagi, udah sangat luar biasa, udah sangat lengkap ya dari Triksi ya, kesaksiannya juga tadi ada satu pesan firman Tuhan yang kemudian boleh disampaikan buat kita semua ya yang menonton kemudian video ini. Oke. Triksi, terima kasih. Saya pikir sampai di sini kita bincang-bincangnya. Saya udah lama pikiran pengen bincang-bincang dengan Triksi dan sungguh bersyukur kemudian hari ini bisa kemudian tercapai itu ya, sehingga kemudian apa yang Triksi alami
pengalaman iman ya secara pribadi, itu kemudian bisa menjadi berkat bagi yang menontonnya. Oke, Ya. baik, terakhir dari saya mewakili kemudian yang nonton, mengucapkan banyak terima kasih ya untuk para dokter, untuk para medik, ya perawat ya yang bekerja menghadapi langsung mereka pasien-pasien yang ada di rumah sakit ya. Dan sungguh kami berdoa Tuhan menjaga, menyertai, demikian juga buat Triksi ya, karena kan sudah kembali tugas, saya juga udah lihat fotonya ya, udah dengan berpakaian lengkap ya. Ya Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi di dalam pekerjaan yang ada. Oke? Thank you, Kak. Ya. Sampai ketemu lagi ya, mungkin berharap suatu waktu bisa ketemu lagi dalam bincang-bincang seperti ini. Oke, Tuhan berkati, boleh, Tuhan berkati. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Saudara, demikianlah bincang-bincang saya dengan Triksi. Saya percaya bahwa ada begitu banyak berkat yang boleh kemudian kita dapatkan di dalam kemudian bincang-bincang tadi. Tetapi bagi saya secara pribadi, dan ini menjadi pesan pastoral bagi saudara-saudara semuanya, biarlah kita boleh sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Apakah kita dalam keadaan baik atau buruk, sehat atau sakit, susah atau senang, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, berpegang dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tubuh ini bisa sakit, tubuh ini bahkan bisa hancur, tapi biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan yang kita sembah dan kita kenal dalam Yesus Kristus, Dia sudah kemudian mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, dan menyelesaikan pergumulan masalah terbesar dari kemudian manusia, yaitu dosa. Dia menebus kita, menebus dosa-dosa kita, dan kemudian Dia bangkit untuk menyatakan keselamatan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh boleh percaya kepada Dia. Nah, saudara, demikianlah pesan pastoral kali ini, dan saya sungguh berharap saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, stay at home. Sampai jumpa lagi.